Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah dari kelas K dan NIM 2509035011126. Saya akan memaparkan materi mengenai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Langsung saja. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau biasa kita singkat dengan kata EYD adalah sistem aturan penulisan resmi bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Aturan ini mencakup kaidah penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, serta penulisan unsur serapan. EYD hadir untuk menyempurnakan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Republik atau ejaan Sowandi. Peresmian ini dilakukan agar penulisan bahasa Indonesia lebih seragam dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dari sisi sejarah, EYD diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 melalui putusan Presiden. Peresmian ini menandai tonggak penting dalam perkembangan bahasa Indonesia modern. Karena ejaan ini, pemerintah berupaya menyesuaikan sistem penulisan dengan kebutuhan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun tujuan utama EYD adalah untuk menyempurnakan tata ejaan bahasa Indonesia, menjaga keseragaman penulisan, serta mempermudah pemahaman dalam komunikasi tertulis. Selain itu, EYD juga berfungsi untuk memelihara kemurnian dan identitas bahasa Indonesia, sehingga bahasa ini tetap mencerminkan kepribadian bangsa di tengah pengaruh bahasa yang asing dan perkembangan globalisasi. Secara lebih luas, fungsi utama EYD tidak hanya terbatas pada aturan penulisan semata, tetapi juga berperan dalam membentuk standar komunikasi yang baku dan jelas di seluruh Indonesia. Melalui penerapan EYD, masyarakat dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dan juga sesuai kaidah, baik dalam konteks pendidikan, administrasi, media, maupun karya tulis ilmiah. Dengan demikian, keberadaan EYD sangat membantu memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berwibawa, modern, dan mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Baik, berikutnya mengenai kaidah dan aturan bahasa Indonesia, yang dimana itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital, miring, dan biasa. Misalnya, huruf kapital digunakan di awal kalimat dan nama diri, huruf miring untuk kata asing atau penegasan. Yang kedua yaitu penulisan kata dasar, turunan, dan juga gabungan. Harus sesuai dengan kaidah pembentukan kata agar tidak menimbulkan kalimat ganda. Agar tidak menimbulkan makna ganda. Yang ketiga yaitu penggunaan tanda baca, titik, koma, tanda tanya, dan sebagainya digunakan untuk memperjelas kalimat. Yang keempat yaitu penulisan unsur bahasa asing dan bahasa Indonesia. Kata asing biasanya ditulis miring, sedangkan kata serapan disesuaikan dengan ejaan Indonesia. Contoh penerapan. Bagian ini memperlihatkan penerapan nyata dari kaidah-kaidah tersebut. Yang pertama yaitu huruf kapital, yang dimana digunakan di awal kalimat dan nama orang. Contoh, Fatihah membeli buku baru. Yang kedua yaitu kata depan di, ke,
dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, Rehan tinggal di Makassar. Yang ketiga yaitu penggunaan tanda baca harus sesuai aturan. Contoh, Mail, kamu makan apa? Yang terakhir yaitu penulisan kata serapan mengikuti bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu Budi membeli televisi baru di toko elektronik. Kesimpulan, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD merupakan pedoman penting untuk menulis bahasa Indonesia yang benar, baku, dan mudah dipahami oleh semua pembaca. Dengan demikian, tulisan menjadi lebih teratur, konsisten, dan sesuai aturan bahasa. Seiring waktu, EYD telah diperbarui menjadi Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan EBI. Namun, tujuan utamanya tetap sama, yaitu menyatukan dan menertibkan bahasa Indonesia. Sekian yang sempat saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.